Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Gani Sulaiman, NPM 189, dan Aksel Juanito, NPM 199. Di sini kami ingin menjelaskan aplikasi master to master. Pertama, masuk ke control panel, lalu klik network and internet, lalu klik network and sharing center, lalu klik bagian Ethernet, di bagian unidentified network, lalu klik properties, lalu klik 2 kali di IPv4, lalu bagian use the following IP address. Saya masukkan IP address 200.161.321. Nah, untuk subnet masknya itu di bagian akhir 248 aja. Lalu klik OK. Oke juga. Klik close. Lalu di PC 2 lakukan hal yang sama. Klik control panel. Lalu masuk ke bagian network and internet, masuk ke network and sharing center, lalu klik Ethernet 2, lalu klik bagian properties, lalu klik 2 kali di Ethernet removal version 4, lalu use the following IP address, masukin IP address yang hampir sama seperti Windows 1, tetapi di bagian akhir dibedain. Untuk subnet masknya samain aja sama Windows 1. Lalu kalau udah klik OK, klik close. Lalu kita buka CMD untuk ke ping dari PC 2 ke PC 1. Lalu klikkan juga di CMD di Windows 1 juga. Dengan ketik ipconfig untuk menampilkan IP yang ada di Windows 1 dan juga Windows 2. Lalu klik enter. Di sini di Windows 2 itu hasilnya adalah request timeout. Nanti kita coba dulu di Windows 1 dengan keping menggunakan alamat IP di Windows 2. Nah, di Windows 1 juga ternyata request timeout. Jika seperti ini jangan khawatir. Pertama-tama kalian matikan dulu Windows Defender-nya. Klikkan Windows Defender di bagian search. Lalu di bagian turn Windows Defender turn off kan semua. Klik OK. Jika seperti ini berarti sudah berhasil. Lalu lakukan hal yang sama di Windows kedua. Jika sudah seperti ini, kita tinggal ping lagi. Nah, seperti terlihat di layar ya, berarti sudah berhasil di ping. Lalu lakukan hal yang sama di PC 1. Nah, sudah berhasil juga. Klik close aja. Lalu buka XAMPP-nya. Klik admin untuk masuk ke localhost phpMyAdmin. Kita nyalakan dulu Apache dan MySQL-nya di Windows 1, lalu
Jika sudah hijau semua, klik admin untuk masuk ke bagian localhost PHP My Admin. Lalu tunggu beberapa saat sampai masuk ke database-nya. Masuk ke localhost maksudnya. Nah, jika sudah seperti ini, klik new di bagian kiri, lalu masukkan nama database yang ingin dibikin. Di sini saya ketik toko sepatu lalu create. Jika sudah, saya masukkan nama tabelnya itu produk. Lalu kolomnya itu saya buat 3 aja. Tunggu beberapa saat. Jika sudah seperti ini, saya masukkan untuk nama di bagian kolomnya itu yang pertama adalah kode barang. Lalu yang kedua itu adalah nama barang. Dan yang ketiga adalah harga. Untuk tipenya itu saya buat varchar, bagian kode barang dan juga nama barang juga varchar. Untuk harga juga tidak diubah, yaitu integer. Untuk lainnya itu 50, 50, 25. Untuk bagian defaultnya itu 0. Jika sudah, scroll ke bawah, klik go. Jika sudah seperti ini, lalu klik bagian 3 atas, yang di bagian atas, lalu klik bagian privilege, lalu add user account. Di bagian username ini masukkan PC2 masukkan username dari PC2 dan juga hostname-nya dari PC2 juga. Passwordnya bebas, tapi sini saya masukkan unpak TADDB 123. Jika sudah, klik check all, lalu klik go. Lalu klik go lagi. Lalu jika seperti ini, klik bagian atas kiri, titik 3 ini, lalu masuk ke bagian application. Di bagian sini klik bagian primary application, terus configure, terus pilih database yang ingin direplikasi. Di sini saya klik toko sepatu, lalu copy ini semua, lalu masukkan di MySQL di config my.ini. Nah, masukkan di sini, pastiin aja. Jika sudah, klik save, lalu di bagian bawah scroll lagi. Nah, di server ID kita bikin pagar. Jika sudah, klik save, lalu close. Jika sudah, restart kembali MySQL-nya. Lalu close terlebih dahulu, lalu refresh localhost PHP My Admin-nya. Jika sudah seperti ini, berarti sudah berhasil. Nah, lakukan hal yang sama di PC2. Tetapi untuk add user akun nantinya, masukinnya itu PC1. Username-nya PC1. Username, hostname, dan juga passwordnya. Untuk password itu sama semua. Disamain aja sama PC1. Nah, jika sudah seperti ini, masuk ke replica replication. Di replica replication ini saya ralat ya, harusnya di username ini maksudnya itu Axel. Lalu passwordnya itu adalah unpak TADDB. Untuk hostnya ini adalah hostnya dari si host dari si PC1.
Nah, jika sudah seperti ini, jangan khawatir, copy saja di bagian dolar, CVG, dan seterusnya seperti yang di video, lalu copy, lalu pergi ke XMPP, di bagian config Apache kita klik, lalu phpMyAdmin config.inch, klik, lalu di bagian sini kita pastekan aja. Nah, tapi tambahin juga sama dengan true, titik koma. Jika sudah, klik save. Terus kita restart lagi Apache-nya. Jika sudah seperti ini, kita refresh kembali. Jika sudah seperti ini, kita masuk ke configure lagi. Di username kita ini salah saya ralat. Jadi harusnya username-nya itu adalah Axel. Passwordnya adalah password yang sama seperti PC1, yaitu unpacked addb. Hostnya juga dari si PC1. Kita tunggu prosesnya. Nah, jika tampilan seperti ini, maka sudah berhasil. Untuk PC1 lakuin hal yang sama, tetapi untuk username-nya itu adalah username Reza, benar. Dan untuk local host-nya itu adalah local host dari si PC2. Nah, berarti terlihat di gambar sini, terlihat di sini, berarti sudah berhasil untuk replikasinya. Lalu di sini saya mau mencoba insert data. Di insert data saya masukkan value-nya. Untuk value-nya yang pertama itu masukkan kode barangnya, yaitu A, terus 0189, 189 aja. Terus untuk nama barangnya itu Adidas. Lalu untuk harganya itu 90.000. Di sini klik go. Terlihat sudah bisa dimasukkan. Nah, untuk bagian PC2 klik bagian garis 3 di atas. Lalu klik bagian application. Di bagian application klik bagian control replika, lalu klik full start untuk bisa. Nah, sudah seperti ini, berarti master to master sudah bisa dilakukan. Nah, terlihat di bagian tabel produk, data yang diinputkan di PC1 ada di PC2. Lalu lakukan hal yang sama juga di PC1, klik bagian titik 3 garis, klik application, lalu control replika, klik full start. Nah, untuk replication master to master sini sudah berhasil ya. Di sini saya coba lagi masukin insert di PC2, apakah akan masuk di PC1 atau tidak. Di sini saya klik kode barangnya adalah A199, untuk nama barangnya adalah Nike, untuk harganya adalah 89.000. Lalu saya klik go. Di bagian PC1 saya refresh saja. Nah, terlihat di PC1 value-nya sudah masuk. Nah, di sini saya sudah bikin beberapa value atau record. Lalu saya bikin tabel baru. Nama tabelnya adalah pembeli. Untuk namanya itu ID pelanggan, ID pembeli. Untuk nama iya benar, jadi ID pelanggan aja deh. Terus untuk kolom ketiganya itu
Saya masukin gendernya, lalu di tipe datanya adalah ID pelanggan varchar, nama pelanggan juga varchar, dan juga gender juga varchar. Untuk line value-nya bebasin aja. Lalu klik save. Untuk bagian defaultnya, di bagian nama pelanggan dan juga gender saya buat 0, lalu klik save. Jika sudah seperti ini, klik bagian titik 3. Di bagian insert saya coba masukkan lagi datanya. Di data record tabel pembeli saya masukkan banyak aja. Lalu tinggal bagian SQL-nya atau masukkan query-nya. Kita masukkan query yang pertama itu query alias. Select nama pelanggan. Si nama pelanggan ini kita ubah menjadi pembeli dari tabel pembeli. Oke, kita run. Nah, di sini udah berubah yang tadinya nama pelanggan menjadi nama pelanggan jadi pembeli. Lanjut kita ke query yang kedua. Kita menggunakan query cross join, yaitu ngegabungin dua tabel, si pembeli dan produk. Select bintang tabel pembeli, cross join sama tabel produk. Nah, di sini tabelnya udah ngegabung yang tabel pembeli sama tabel produk. Lanjut ke query yang ketiga. Query ketiga ini kita pakai natural join kali. Select bintang from tabel pembeli, natural join produk. Oke, coba kita go. Oke, berhasil ya. Natural join di sini tabel pembeli sama tabel produk. Lanjut kita ke query yang keempat. Nah, sebelum pakai query yang keempat, kita ubah dulu di tabel pembeli, kita ubah si ID pelanggan jadi primary, sama di tabel produk juga kita ubah primary. Nah, jika udah, kita langsung masuk ke query yang keempat, yaitu storage procedure in, parameter in. Nah, karena tadi udah dibuat, jadi kita tinggal panggil aja si delimiternya ini, jadi call tambah data 1 dalam kurung aku 3 ini 1000, harganya 990. Kita go. Oke, berhasil ditambah ya. Nah, untuk query yang terakhir kayaknya kita pakai heady SQL aja ya. Kita ganti
biar lebih enak. Untuk query terakhir itu kita pakai storage procedure parameter out. Jadi nampilin jumlah data di sini. Di tabel produk kita bikin delimiter prosedur hitung. Kita run. Kita bikin query yang pemanggilannya. Kita panggil yang delimiter tadi, call hitung total. Nah, jadi total barangnya itu ada 7, atau bisa dibilang total data di tabel produk itu ada 7. Nah, ini tampilan datanya tadi. Oke, mungkin sekian dari saya.